Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dok, Waalaikumsalam. Malam dok. Mhm. Iya, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara rutin tiap Jumat kita, Ya, podcast betul. kita, dalam rangka ngobrol-ngobrol sehat nih. Apa dok namanya podcastnya? Ngose. Ngose. Oke. Jadi pada malam hari ini kita mau ngobrol tentang apa dok? Ya ini kebetulan banyak request Hmm, yang pingin tahu tentang batu empedu. Batu Empedu, Ya. siap. Jadi bagaimana nih dok? Sebenarnya sebelum kita masuk ke Batu Empedu, sebenarnya gunanya empedu itu apa sih dok? Ya, ya, ya. Jadi di dalam hati atau liver kita Ya, itu banyak saluran. oke. Ada saluran darah, ada saluran kelenjar getah bening, dan Ya. ada saluran empedu. Ya. Nah, tentu empedu ini dibutuhkan cairannya ini untuk Hmm, mencerna lemak. oke. Ya, cuma kan kadang kita makan kan nggak makan lemak terus. Ya. Oleh karena itu diciptakanlah oleh Sang Maha Pencipta ada kantong empedu. Ya. Jadi untuk persediaan stok cairan empedu agar saat dibutuhkan sudah ready. Ya, Oh, jadi gitu. semacam penampungan sementara. Oke, siap. Jadi empedu tuh berguna ya, Dok. Nah, terus kenapa sih, Dok, kok bisa sampai muncul bisa ada batu empedu? Oh gitu ya. Ya namanya sifat cairan itu Hmm, kan bila terlalu pekat, terlalu kental, pasti ada pengendapan kan? oh gitu. Kayak kita bikin kopi Ya. atau bikin susu, kalau terlalu melebihi kelarutannya pasti ada yang mengendap tuh. Nah, di dalam empedu juga sama. Karena empedu itu kan kandungannya ya banyak, ada mineral, ada lemak, Ya. ada juga zat warna. Nah, itu bila saat-saat dia terlalu kental, timbullah pengendapan, kemudian disusul penggumpalan, Hmm. bisa terjadi batu. Oh gitu. Jadi intinya karena pengendapan ya, Dok ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya, Dok, terbentuknya itu selain karena pengendapan sebenarnya apa sih yang bikin dia bisa terbentuk? Faktor resikonya kira-kira apa aja sih, Dok? Oh gitu Saya tuh ya. pernah dengar ada namanya 4F ya, Dok. Fat, female, fortis, fertile gitu kan ya, Iya. Dok ya. Itu benar nggak sih, Dok? Ya Terutama pada kalau wanita. zaman dulu betul ya. Hmm, Karena wanita kalau sudah berusia di atas 40, ya. sudah banyak anak, pasti kan gemuk. Iya. Nah, kecuali dokter Cempaka ini nggak Baru anak gemuk. satu, Dok. Oh, satu. Nah, kalau dulu untuk memudahkan, Hmm, biasanya wanita tuh lebih gemuk, sudah beranak lebih dari 4 hmm, dan berusia lebih dari 40, itu sebagai satu clue itu petunjuk saja. hmm. Tapi tidak selalu. Kalau sekarang sih umur 20, umur 30 juga sudah banyak yang gemuk. Kenapa bisa gitu tuh, Dok? Oh ya namanya juga kemajuan ekonomi ya. Iya. Semakin makmur kan semakin makannya enak, aktivitas fisiknya semakin sedikit. Iya. Jadi pada intinya sih dari gemuk dulu. Hmm, Gemuk itu kan kolesterolnya nanti tinggi. iya. Nah, pada saat tinggi ini yang disebut cairan empedu itu memang kandungan utamanya kolesterol. Oke. Ya. Baik, dokter. Jadi sebenarnya kolesterol itu bermanfaat, tapi kalau kelebihan nggak bagus ya, Dok ya. Iya Numpuk bisa jadi lemak, gitulah menyebabkan pengentalan. pengentalan. Baik, dokter. Sebenarnya berarti kebanyakan batu empedu ini dialami sama perempuan ya, Dok ya, kalau gitu ya. Ya itu lebih banyak perempuan, tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa. Begitu. Berarti harus hati-hati nih kaum hawa, terutama yang udah berusia di atas 40, Iya, terus gemuk ya, ya. dan lagi di masa subur juga, angka kejadiannya lebih tinggi. Ya, Terus dok, kalau misalnya nih kita udah kena batu empedu, itu tuh bergejala nggak sih dok? gitu ya. Jadi batu empedu ini memang disebut penyakit yang silent. Oh silent. Ya,
Ya, kadang-kadang banyak yang ketahuan itu tidak disengaja. Oh gitu. Iya, kayak lagi periksa untuk sakit mah Mhm. atau periksa lagi apa USG yang lain ya, Iya. USG saluran kencing, USG kandungan, secara tidak sengaja kelihatan ada batu. Oh gitu. Jadi apa artinya penyakit ini sebagian besar tidak bergejala, Oke. dan yang bergejala juga sebagian besar hanya sekali Hmm. langsung tidak ada keluhan lagi. Oh bisa sembuh sendiri berarti dok? Ya artinya kalau cuma bergejala sekali itu nanti sebagian besar udah nggak pernah kambuh lagi. Oh gitu. Berarti masih ada harapan sembuh spontan ya dok ya? Iya, ada harapan itu hanya membawa-bawa batu, tapi nggak menimbulkan penyakit. Oh, gitu baik. Terus kapan dok? Kalau misalnya itu nggak bergejala nih, berarti kita tenang-tenang aja ya dok, aman tentram. Ya, biasanya kita beda-bedakan dulu kan. Oke. Sebenarnya batu empedu itu ada 3 jenis. Oke. Karena empedu itu kan tempat membuang hasil-hasil akhir pemecahan darah, Hmm. metabolisme lemak. Nah, di situ tuh ada beberapa batu yang mungkin terbentuk. Oke. Nah, kalau hasil pemecahan darah nanti akan terbentuk batu pigmen yang berwarna hitam. Hmm. Nah, ini biasanya sih pada orang-orang yang darahnya itu lemah, yang gampang pecah. Oh gampang pecah. Ya, disebut kayak penyakit hemolitik, talasemia. Nah, Oke. itu memang kan darahnya cepat pecah sehingga dibuang melalui empedu, sering timbul batu pigmen. Mm-mm. Nah, kalau batu pigmen ini biasanya sangat keras Oke. dan juga bisa banyak. Mm-mm. Nah, yang kedua bisa batu kolesterol, Mm-mm. karena memang lemak itu kan metabolismenya terutama di hati, Oke. disimpan di hati, dicerna, diolah, dan akhirnya melalui saluran empedu. Nah, untuk yang kolesterol ini, Mm. para penderita batu empedu yang diduga karena kolesterol perlu melakukan modifikasi pola hidup. Oke. Nah, di situ apa pentingnya kita memiliki pengetahuan dan usaha. Mm-mm. Kalau yang karena batu pigmen tadi, ada pigmen yang hitam, Ya. ada lagi satu lagi pigmen yang kuning ya. Oke. Itu sih kayaknya udah takdir ya. Jadi Takdir. itu kita mau diet mau apa ya susah. Susah, diterima aja berarti. Nah, Dok, ya. kalau itu memang kita tinggal mewaspadai, Mhm. takut batunya ini bergerak dan menyumbat. Oke. Jadi sebenarnya kalau batunya diem-diem aja di kandung empedu nggak bermasalah. Oh, relatif aman dok ya. Justru masalah Aman. kalau pas dia keluar. Kalau dia keluar, karena kan dia akan masuk ke saluran empedu yang sangat sempit. Oke. Nah, kalau di dalam kandung empedu malah Luas ya dok ya. ya ibaratnya dia ada memiliki satu hukum empedu. Oke. Namanya ada tuh hukum Courvoisier. Oke. Apa tuh Hukumnya dok? bunyinya gini. Bila ada satu batu di dalam kandung empedu, Heeh. maka ukurannya tidak mungkin akan melebihi kandung empedu tersebut. Oke. Kenapa? Karena kandung empedunya nanti akan mengerut dan mengeras. Mm-mm. Jadi batunya sudah terhalang, nggak akan besar lagi, Mm. nggak akan kemana-mana. Oh gitu. Ya jadi gitu. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir. Batu empedu di dalam kantong empedu itu aman-aman saja. Aman-aman aja. Ya. Terus kapan kita harus waspada sama batu ini dok? Gejala yang mungkin timbul gara-gara efek batu. yang Nah, harus di kita sini ada perhatikan. beberapa kasus bila batunya ini mencetuskan radang. Iya, kalau radang nih namanya batu kan ada yang tajam, Oh gitu. ada yang bulat Iya. dan keras.
itu bisa radang. Hmm. Bila radang, nanti akan bengkak kan? Oke. Bengkak, kemudian cairan empedunya terhalang harusnya ngalir keluar, dia makin berkumpul di dalam kantong empedu. Hmm. Nah, itu tekanannya makin gede, bisa pecah. Bisa Gitu. pecah, kalau pecah cairan akan memenuhi rongga perut, Oke. akan radang semua seluruh perutnya. Nah, jadi gejalanya ya di situ. Bila timbul nyeri sangat hebat, Mhm. timbul demam, Oke. dan ada satu petunjuk lagi, matanya kuning. Iya, yang kuning-kuning. Nah, itu sebenarnya salah satu termasuk penyakit yang gawat darurat. Segera ke IGD ya, Dok ya? Iya. Iya, ini apa namanya ya? Orang udah berat, panas, demam, nyeri, matanya kuning. Masa nggak ke UGD? Iya, baik, itu netizen hal-hal yang harus UGD rumah sakit diwaspadai. mana? Wijaya Kusuma. Sekalian promosi ya. Iklan ya. Iya, baik, Dok. Jadi kalau udah muncul tanda-tanda bahaya, segera Ya. periksakan ke IGD ya, Dok ya. Terus, Dok, penanganannya apa nih, Dok, kalau udah terjadi seperti itu? Apakah dioperasi atau ada kesempatan obatin dulu deh? Kan kadang-kadang pasien tuh kalau dengar operasi tuh takut gitu ya, Dok ya. Nanti gimana kalau empedunya dibuang gitu. Ya, ya. Ya, memang mengingat tadi data-data statistik atau epidemiologi ya. Ya. Kalau orang sehat ini semua diperiksa, Oke. banyak yang punya batu empedu. Hmm. Nah, cuma itu kan ketemunya nggak sengaja. Ya. Nah, berarti sebenarnya pada sehat, cuman kebetulan aja ketahuan. Hmm. Yang kedua, dari yang ketahuan ini Ya. ternyata hanya di bawah 5% itu yang bergejala. Oh, sedikit berarti ya, Dok ya? Sedikit sekali. Kemudian yang bergejala juga ada yang cuman banyak bergejala cuman sekali-kalinya. Mhm. Nggak berulang, nggak pernah kambuh. Hmm. Nah, cuman ada setelah diteliti ada 0,2%, sangat rendah yang Iya. bisa menjadi gawat. Oke. Seperti tadi menyumbat Hmm. atau bahkan menjalar jadi radang pankreas, jadi radang saluran empedu sampai ke dalam livernya. Oke. Nah, jadi memang ada yang gawat hanya 0,2%, tapi sebagian besar itu tidak gawat. Kita bisa coba konservatif dulu. Oke. Ya, bila tidak bergejala, Ya. bila gejalanya baru sekali. Gitu. Jadi nggak usah takut gitu para sobat healthy semua. Kalau dengar ada batu empedu, pede aja dulu. Iya. Ah, ini juga orang lain pasti punya, hanya tidak ketahuan. Iya. Ataupun ada yang punya banyak, saya punya tidak bergejala. Ada lagi yang bergejala tidak berbahaya dan Oke. gitu. Jadi step-stepnya seperti itu. Dan kalaupun ingin mengecilkan batu itu atau sampai menghilangkan, juga ada obatnya. Gitu. Ya, dengan syarat tetap harus diet juga, Oke. harus banyak makanan berserat. Kan tujuannya supaya cairan empedunya tadi lancar, tidak kental, tidak kotor. Itu harus makannya yang bersih-bersih. Bersih-bersih. Iya, bersih itu maksudnya berair, berserat, Oke. buah-buahan. Ya, nah, tadi obat tadi pun insya Allah efektif. Efektif ya. Iya, kalau batu yang masih baru, masih berukuran kecil, itu bisa dia hancur, bisa mengecil, dan bisa nanti keluar mengalir, terbuang melalui kotoran. Gitu. Jadi ukurannya mengecil, akhirnya dia Ya. keluar sendiri gitu, Ya. Dok ya, dan hilanglah gejalanya. Iya, Oke, berarti jangan berkecil hati. iya, batu empedu ini ibarat anggap aja variasi aja. Heeh. Aksesoris di badan ya, Dok ya. Iya.
yang nggak usah ketahuannya takut. tiba-tiba. Heeh. Baik dokter. Terus berarti masih bisa tempat untuk berobat. Jadi nggak semata-mata ada batu nih, khawatir harus Iya, dioperasi gitu iya. kan ya. Terus dok, kalaupun misalnya nih udah bergejala, terus sudah indikasi untuk operasi, kira-kira ada dampaknya nggak sih dok kalau misalnya pasca operasi diangkat empedunya, terus nanti dari hati produksinya kemana? Gitu, terus nanti saya nggak punya empedu, terus gimana nanti kalau saya makan lemak gitu, Iya, dok? iya, iya. Gimana? Ya memang selalu diperdebatkan masalah itu. Kalau secara medis, secara yang sudah terjadi pengalaman selama ini, pengangkatan batu empedu, pengambilan, dibuangnya beserta kantongnya, Hmm. itu tidak banyak mengganggu fungsi tubuh. Oh gitu. Ya, karena kan dia itu hanya suatu kantong, Mhm. ibarat dia belok ke tempat penampungan sementara. Hmm. Tapi empedunya yang asli, yang utama juga tetap ngalir terus. Gitu. Hanya ini buat menampung semacam apa, persinggahan sementara. Oh gitu. Ya, jadi disimpulkan tidak ada efek apa-apa. Ya, ya memang mungkin kalau makan yang terlalu berlemak atau goreng-gorengan bisa jadi agak kembung, agak mual. Karena kan meskipun ada empedu yang mengalir, Ya. namun jumlahnya tidak sebanyak kalau ada kantong empedu. Oh iya. Jadi separah-parahnya paling agak mual dalam mencerna makanan-makanan yang berlemak. Oh gitu. Jadi pemicunya makanan berlemak ya dok? Iya. Baik. Terus dok, ini kan kita udah bahas masalah gejala. Terus gimana penanganannya? Jadi kan intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Ada nggak sih dok tips and triknya? Gimana nih supaya kita jangan sampai kena batu empedu? Dan kalaupun sudah punya, supaya jangan sampai masuk ke tahap bergejala atau bahkan harus dioperasi. Ya, ya, ya. Memang ini penyakit karena kegemukan. Oke. Kan sudah diteliti ya. Mhm. Gemuk biasanya yang kurang olahraga, yaitu biasanya wanita kan. Terus juga Ngurus anak dok, olahraga juga. Oh gitu. Iya, Oke, iya, dok iya. ya. Betul. Cuma ya buktinya tetap orang-orang yang gemuk itu pola hidupnya kurang sehat. Makanya di situ karena makanannya dia banyak lemaknya, kurang makan serat, buah dan sayur, makanya sampai timbul batu empedu. Jadi cukup simple, artinya jangan sampai gemuk. Oke. Agar tidak gemuk ya sama dengan nasihat yang biasa, banyak berolahraga, makanannya yang berkalorinya rendah. Nah, terus ya ada beberapa faktor risiko lain sedikit, beberapa obat tertentu itu bisa saja menyebabkan batu empedu. Oh gitu. Ya karena misalnya mengubah keasaman cairan empedu, nah, itu bisa. Kemudian meningkatkan jumlah kolesterol dalam cairan empedu. Misalnya nih kalau orang meminum obat kolesterol, penurun kolesterol, Ya. itu kan dibuangnya lewat situ, lewat empedu. Oh iya ya. Jadi dah Oke. bisa jadi memang turun di dalam darah, Yes. tapi di dalam empedu karena sangat penuh kadar kolesterolnya bisa terbentuk batu. Gitu. Tuh. Kemudian juga harus hati-hati bila punya sakit mah kok nggak sembuh-sembuh. Oke. Dibilang mah mual, nyeri, jangan-jangan bukan mah, tapi batu empedu. Oke. Terus ya bisa juga faktor apa itu namanya? Cacingan. Oh cacing. Iya, infeksi baik bakteri, cacing. Itu kan cacing itu di usus ya. Iya. Bisa aja dia jalan-jalan Oh gitu. ke empedu, Naik ke iya. atas. Gara-gara cacingnya menyumbat,
empedunya mandek, Mm-mm. bisa terbentuk batu. Hmm. Jadi perlu juga menjaga kebersihan, Oke. minum obat cacing. Ya Oh, gitu kan iya. simple, cuma setahun sekali. Iya, bener bener. Jadi bisa apapun bisa menyebabkan kejadian batu empedu ya dok ya. Ya, Terus ya. dok, ini kan ada yang pernah bilang nih dok, balik lagi, katanya nggak boleh kita tuh ekstrim menurunkan berat badan karena katanya Oh, bisa iya. bikin memicu batu empedu juga. Itu Gitu. benar nggak sih dok? Iya, seperti puasa gitu ya. Iya. Kalau puasa itu kan ususnya kosong, Hmm. lambung kosong. Mhm. Jadi cairan empedu itu berhenti, disimpan. Mhm. Kalau berhenti itu kan mengendap kan? Oh Iya, iya. seperti saluran ya, kalau dia berhenti, ditutup kerannya, Mhm. endapan-endapannya pasti akan menggumpal. Oh gitu. Ya, jadi memang kalau diet terlalu berlebihan Mhm. atau puasa yang nggak pakai sahur, Hmm. nggak pakai buka, Ya. mentang-mentang masih kuat tuh ya. Kayak Neng Sri nih puasanya 5 hari. Ya gitu, logikanya begitu. Iya iya iya. Dan memang sudah diteliti, Hmm. diet terlalu banyak juga salah, Mhm. karena empedunya itu jadi berhenti. Jadi diem ya dok ya, nggak Karena bekerja. dia tidak dibutuhkan, dia ngambek gitu. Hmm. Berarti serba sulit juga dok, diet salah. Istilahnya kalau kebablasan gitu ya dok, bisa bikin batu empedu. Enggak, diet juga salah kalau kebanyakan makan kolesterol. Tapi lemak itu berarti kan tetap dibutuhkan oleh tubuh nih dok. Terus lemak apa yang bagusnya kita konsumsi nih, kan kata dokter harus makan yang sehat. Yang dari mana nih sumber-sumbernya, mungkin netizen pengen tahu nih dok, biar sehat kayak dokter. Ya, Iya, BMI ideal ya. jadi Udah umur segini. jadi memang di sini tuh pemahaman masyarakat tentang lemak itu masih banyak yang salah. Oke. Kayak contoh, tidak mau makan kacang, Hmm. tidak mau makan apa namanya lagi, apa ya, alpukat, Mhm. kemudian buah-buahan yang Mhm. apa namanya, merah, kuning. Mhm. Nah, padahal di sini lemak dalam kacang-kacangan, dalam buah-buahan, bahkan dalam minyak ya, contohnya minyak zaitun, minyak kedelai, itu adalah tinggi asam lemak yang tidak jenuh. Oke. Asam lemak yang dia rantainya itu bercabang. Oke. Akibatnya dia baik, karena apa? Dia susah untuk bereaksi dan mengotori pembuluh darah. Gitu. Nah, jadi kalau yang nggak boleh, memang itu adalah lemak hewani. Lemak hewani itu paling tinggi dalam daging merah ya, daging-daging berkaki 4. Hmm. Kalau daging ayam, tingginya hanya di kulitnya. Oh iya, kulit. Di telur Padahal hanya itu enak di... loh dok. Kulit itu. Oh gitu. Ya memang begini. Seluruh rasa nikmat, rasa gurih itu memang asalnya dari kolesterol, Iya. dari lemak. Memang kalau pengen nikmat ya harus tinggi lemaknya. Mhm. Ya itu penting untuk menambah selera, Hmm. untuk sekali-kali. Iya. Cuma kan kalau segala sesuatu kita berlebihan, Oh iya. jadi kecanduan, jadi harus terus itu. Yang penting begitu. Kita cari jangan makan lemak yang hewani. Kemudian ingat bahwa kalau lemak itu, kolesterol itu adanya cuma di hewani memang. Gitu. Kalau di tumbuhan, minyak goreng apa tuh? Nggak ada kolesterolnya. Oke. Nah, cuma kalau di minyak goreng itu adanya asam lemak jenuh. Oh iya. Ya, jadi memang kalau iklan, misalnya iklan kacang tidak ada kolesterolnya, ya memang nggak ada. Semua kacang juga nggak ada. Cuma kan ada yang mengandung asam lemak. Gitu. Jadi nggak usah terlalu fobia. Itu memang
Padahal kalau menurut anjuran dari Badan Nutrisi Dunia ya, Hmm. malah suruh diperbanyak itu kacang-kacangan. Kacang polong, kacang Mede, mede, almond. almond. Nah, pokoknya memang katanya tuh diet Mediterania katanya. Oh gitu. Kalau di sana tuh orang cemilannya kacang. Sehat ya dok ya. Sudah diteliti sehat-sehat. Hmm, Jadi baik. kacang-kacangan. Bahkan beras itu kan sebenarnya termasuk biji-bijian Iya. kacang-kacangan. Hmm. Masa kita nggak mau makan kacang tapi makan nasi? Masih. Baik dokter. Ya, jadi masalah kacang itu harus diluruskan. Itu malah baik. Palingan bikin jerawat. Katanya. Kok kena ya? Iya, habis pengalaman istri. Oh gitu. Kalau makan kacang langsung. Kayaknya sama kayak masalah saya tuh dok. Sama Makan ya? kacang jadi jerawat. Nggak tahu tuh kenapa. Iya, iya. Ya, memang mungkin mengandung satu apalah nutrisi yang mencetuskan. Nah, sebaiknya dilawannya segala jenis lemak, kolesterol yang jahat-jahat tuh memang harus banyak serat. Oke. Serat itu kan sebenarnya tubuh manusia itu tidak bisa menghancurkan serat. Segala jenis tanaman, daun-daunan, buah-buahan tuh cuma lewat aja. Oke. Usus manusia itu tidak punya enzim untuk mencerna serat tumbuhan. Jadi makanya serat tumbuhan itu meskipun kita kenyang, kita udah banyak makannya, nggak akan hancur, dia lewat lagi. Nah, di saat lewat itu serat-serat tadi akan menarik, membawa keluar racun-racun. Oke. Ibarat kalau kita ngelap atau ngepel, itu dia sebagai kain pelnya. Karena kotoran-kotoran nempel di serat itu. Jadi sebenarnya logikanya seperti itu. Biar kolesterol, racun tidak menempel di usus, tidak masuk ke pembuluh darah, yang akhirnya akan jadi penyakit jantung, penyakit kanker. Itu kan segala jenis racun. Iya. Kalau makan berserat, BAB-nya lancar, pasti racun itu kan mampirnya cuma sebentar. Oke. Jadi gitu. Nah, itu banyak yang salah paham. Lu gak boleh makan hijau-hijauan, takut pegel, Oh iya benar, katanya gitu. takut asam urat. Nah, padahal itu sangat salah. Nggak berkaitan ya. Karena kan asam urat itu berasal dari protein. Urin, protein itu adanya di hewani ya. Kalau sayuran hijau malah bagus. Gitu. Berarti Ya sudah memang ini aja tugas gitu. kita semua mengedukasi, ngasih pengertian lah. Gitu. Karena kalau sudah berulang-ulang dilarang makan sayur, dilarang makan kacang, buah-buahan, lama-lama itu dianggap benar. Padahal tidak ya. Oke, baik. Baik. Oh, mangga. Ada yang bertanya nih. Ada pertanyaan nih, berarti Baik. ada juga yang nonton kita ya. Alhamdulillah, Dok. Krisna dok, untuk menghindari terjadinya batu empedu tipsnya apa nih dok? Oh ya, tipsnya, Dok, mungkin Ya, diperjelas lagi. Ya. Jadi usahakan empedu kita lancar, Ya. empedu kita bersih. Nah, biar lancar, biar bersih. Tadi makanannya yang sehat. Jangan berlebih-lebihan ya. Kalau mau diet jangan berlebihan. Kalau makan jangan berlebihan. Terus ya jangan gemuk. Karena gemuk itu mau gimana juga, mau nggak makan juga, tetap kolesterol itu akan di metabolisme. Ya, nanti kan dari pembuluh darah dibawa ke hati, dari hati dibawa ke empedu, dibuang ke usus, muter-muter terus. Orang gemuk itu selalu terjadi penumpukan lemak.
Jadi Oke. gitu aja. Terus kan nggak usah terlalu takut, kan udah dibilangin tadi. Ini kita membahas penyakit yang tidak berbahaya. Jarang sekali menimbulkan gejala ya dok Iya. ya. Baik. Gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Ada dok. Ya. Dari Rahmati Kasiska. Oke. Dok, bapak saya suka minum Benecol. Itu kan bisa buat turunin kolesterol ya. Kalau keseringan minum itu bisa jadi terjadi batu empedu. Solusinya gimana dok? Kalau orang tua ada kolesterolnya tinggi? Oh iya, ada satu produk dok pernah dengar juga. Tit itu namanya. Terus katanya Iya. mengklaim bisa nih nurunin kolesterol. Sedangkan tadi kan kata dokter kalau kolesterolnya diturunin hati-hati bisa bikin batu empedu. Nah, gimana tuh dok? Jadi kalau golongan tadi ya, nutrisi yang Mm-mm. diminum, itu kan dia menggunakan semacam yogurt, Mm-mm. menggunakan mengandung serat juga itu. Mm-mm. Kalau itu menurunkan secara alami. Oh gitu. Jadi dia akan berikatan dengan kolesterolnya itu di usus. Oke. Kemudian mengikat apa yang di usus agar tidak diserap lagi. Nah, jadi dia tidak mempengaruhi empedu jadi tinggi kolesterol. Empedunya tetap bersih. Gitu. Nah, yang dimaksud tadi obat berisiko menyebabkan batu empedu itu yang golongan itu simvastatin, golongan yang memang mengubah kolesterol yang ada dalam darah agar larut, nah nanti akan siap dibuang. Nah, karena pembuangannya terlalu banyak, nah, nanti empedunya memang pekat sekali, kental sekali dengan kolesterol. Gitu. Jadi kalau pakai yang alami itu lebih bagus. Nah, tadi alami itu kalau yang disebutkan tadi ya. Karena dia nutrisi yang mengandung serat, mengandung yogurt, bersifat probiotik ya. Boleh ya. Lebih bagus lagi kalau sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebih efektif dan lebih murah. Iya benar dok. Itu lumayan soalnya produk-produk yang dijual di Iya, pasaran mana itu. suka ngantri belinya itu berebut. Iya dok. Harus ke mall aja suka habis. Iya. Jadi pada dasarnya yang alami tetap lebih baik ya dok ya. Lebih bagus kan, prinsipnya sama. Mengikat, menyerap kolesterol. Baik. Terus Ya ada- tenang aja Mbak Tika. Iya. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Baik dok. Terus tadi kan kita nyinggung masalah obat nih dok. Apa sih dok nama obat yang bisa nurunin supaya kita nggak kena batu empedu, atau udah kena tapi supaya jangan sampai bergejala? Ya. Jadi obatnya itu bertujuan mengurangi kelarutan empedu di dalam cairan empedu itu ya. Nah, itu nama obatnya itu panjang sih. Mau disebutkan? Gimana? Atau ada netizen yang mau menebak, udah ada yang searching nih, kira-kira nama obatnya apa? Ya, nama obatnya itu asam urso ya Iya, ada yang jawab. Wah, mantap. kolik acid ya. Jadinya panjang, namanya ya disingkat UDCA. UDCA. Ya harus diminumnya cukup panjang, jangka panjang. Oke. Bisa 2 sampai 3 bulan. Oh, lama ya, Dok ya? Lama, apalagi Harus untuk rutin. batu yang udah besar. Gitu. Bahkan nanti pada saat udah bersih, batunya sudah nggak ada, karena kan berbakat jadi batu, itu boleh diminum terus. Oh, gitu. Ya, Jadi sebagai ya cukup pencegahan ya, Dok? aman, obatnya aman. Palingan kalau gabung dengan obat mah, gabung dengan beberapa antibiotik, kadang menimbulkan diare. Oh, gitu. Ya, karena kan dia kan mengubah kelarutan ya. Jadi pasti kalau ada obat lain kegunaannya mirip, jadi bentrok. Bablas jadi mencret ya, Dok ya? Baik. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Dari anonim itu. Oke, baik. Kan tanda batu empedu teh ditandai dengan nyeri perut yang hebat sebelah kanan. Iya. Apakah cukup dengan paracetamol? Nah, Gitu itu ya. Dok.
Nyeri perut kanan. Kadang-kadang kan masyarakat paling sakit biasa nih minum paracetamol. Sebenarnya itu benar nggak sih dok? Apakah cukup dengan paracetamol saja? Gimana dok? Ya pertanyaannya bagus ini. Kritis ya dok ya? Jadi pertama dalam memilih obat anti nyeri, memang betul kita harus step by step. Oke. Pakai yang paling aman dulu, Iya. pakai yang paling ringan Paling dulu. ringan. Nah, termasuk paracetamol itu yang paling aman. Oke. Betul, betul. Cuman karena paling aman dan paling ringan, memang daya kesembuhannya juga tidak sebaik yang lebih keras ya. Nah, jadi step pertama paracetamol. Oke. Nah, step yang kedua boleh menggunakan anti nyeri yang golongan analgesik non steroid. Nah, karena itu lebih kuat dan juga bisa menurunkan radangnya. Baik dok. Nah, nanti kalau meningkat lagi ada yang lebih kuat, golongan yang misalnya opioid, ada yang golongan untuk nyeri neuropati. Jadi sudah betul. Nah, masalahnya harus sebelum menghilangkan satu rasa sakit, Iya. harus dipastikan dulu, harus diperjelas dulu. Soalnya takutnya kalau sakitnya hilang malah penyakitnya tuh sulit didiagnosa. Benar. Iya, sakit sedikit minum obat, panas sedikit minum obat. Jadi nanti seperti menutupi gejala. Oh iya benar. Ya. Jadi alangkah baiknya memeriksakan diri dulu ke dokter ya dok ya. Iya, jadi bila beberapa hari sakit itu masih ada, harus diperiksakan. Karena dalam 3 hari itu ada beberapa penyakit yang ringan pun bisa jadi fatal. Iya. Ya, seperti usus buntu, Oh iya benar. seperti radang empedu, kan bisa saja nanti pecah. Kemudian bisa juga lambung dan jantung. Nah, jadi untuk sementara obat ringan dipakai, tapi sambil dipantau perkembangannya. Ya. Gitu. Jadi obat nyeri semata-mata menghilangkan nyeri, tapi belum tentu proses yang terjadi juga berhenti ya dok Iya, ya. betul. Makanya harus tetap diawasi dan periksakan diri Anda ke dokter kepercayaan terdekat. Iya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaannya? Belum ada. Belum ada. Baik dok. Terus misalnya nih kita makan makanan, kan kata dokter harus yang lemak dari nabati ya dok. Gimana dengan santan? Santan kan dari kelapa tuh dok. Terus masih juga banyak yang percaya santan nggak boleh, itu juga kolesterol. Gimana dok? Ya betul. Jadi sebenarnya dalam setiap jenis makanan itu ada kadarnya ya. Oke. Kadar lemak, kadar kolesterol dan sebagainya. Memang ada beberapa makanan yang tinggi sekali kolesterolnya. Seperti otak. Oh, jeroan ya dok? Iya, ya? makanan Padang yang otak. Wah, itu mah super. Enak. Ya memang gurih sekali. Gurih banget dok. Nikmat. Iya. Kalau itu digoreng, Iya. pakai telur dadar Aduh, gitu kan. mantap. Kuning telurnya ya. Nah, kalau santan, nanti alpukat, nanti apalagi apa, itu termasuk ranking bawah rendah. Gitu. Iya, jadi nggak usah terlalu detil dalam memantangnya. Masih boleh dimakan, ya biasa aja, jangan berlebihan. Baik. Karena apa? Sebenarnya tubuh kita sendiri aja bisa memproduksi kolesterol. Ya bener. Bisa memproduksi apalagi segala jenis yang kita makan itu sebenarnya pengaruhnya kecil. Gak usah terlalu stres. Baik. Banyaknya itu kalau penyakit kolesterol, penyakit segala macam itu ada faktor turunannya. Oh iya, genetik ya dok ya. Bisa jadi si A makannya bebas, makannya sembarangan, kolesterolnya bagus.
Nah, yang satu lagi udah diet, udah susah-susah, tetap kolesterolnya tinggi. Iya. Berarti artinya faktor metabolik dan keturunan pun berperan juga besar. Jadi dalam diet, dalam berpantang itu kalau dari saya nggak usah terlalu Ekstrim stres, ya, terlalu ekstrim. Oke, baik. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum? Soalnya penyakitnya ringan sih, dibilangnya ringan, jadinya nggak banyak yang bertanya. Aduh, iya baik dok. Ringan tapi kalau diantep juga bahaya dok. Iya, saya ada pengalaman nih, pasien saya sakit usus buntu, Oke, kan dioperasikan. iya. Ternyata pada saat di USG, pada saat dioperasi, ketemu batunya satu piring. Innalillah. Satu piring, udah 30 lebih. Eh, Tapi pasiennya tuh nggak ngerasa apa-apa. nggak bergejala, padahal Nggak. udah banyak gitu ya. Iya. Terus kalau saya juga meriksa, melihat USG tuh, banyak pasien yang belasan batunya, banyak. Tapi nggak mengeluh itu. Jadi udahlah, selama aliran empedunya lancar, Iya. tidak usah takut. Tandanya empedunya lancar itu matanya tidak kuning. Iya benar. Kalau matanya kuning ya pasti ada penyumbatan. Oke. Penyumbatan juga kan nggak harus batu. Penyakit hepatitis juga juga. tuh nggak ada batunya tapi kuning. Mm-mm. Karena dia tersumbat oleh sel-sel hati yang bengkak. Baik dok. Ya, jadi pokoknya kita masyarakat, sobat healthy semua, enjoy aja dalam menghadapi sehari-hari kehidupan, kegiatan normal-normal aja. Insya Allah penyakit itu termasuk jarang. Dan kalaupun ada penyakit, ada obatnya. Dan kalau kita bersyukur, ikhlas, ya sebenarnya penyakit yang menimpa kita itu termasuk paling ringan. Iya, kadang kita cuma rematik, mah, udahlah, orang lain juga cobaannya Lebih berat. banyak, iya lebih berat. Baik. Jadi gitu, kalau bisa kita dari pola pikirnya Oke. happy, Ya. selalu optimis, nanti akan mengikuti nanti. Kalaupun ada penyakit pun hanya mampir sebentar udah sembuh lagi. Sembuh lagi. Iya. Ya. Intinya harus happy ya dok ya. Pola Iya, hidup betul. sehat, terus sama deteksi dini berarti dok ya. Baik. Iya, iya. Terus ada lagi nggak nih pertanyaan sobat healthy sekalian? Belum ada. Gimana? Ya kita aja nanya, saling menanya. Baik dok. Jadi ini ada yang berkaitan kalau orang punya batu empedu, itu kan bisa batunya gerak, bisa timbul radang yang lain ya, radang pankreas. Iya. Nah, radang pankreas itu juga sulit dideteksi dan cukup berat. Malah lebih berat ya dok ya radang pankreas itu. Iya, karena pankreas itu kan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan ya. Kalau dia sampai tersumbat pankreas itu, enzimnya tuh bisa memakan pankreasnya sendiri, Gitu. menghancurkan sekitarnya. Karena kan tersumbat, harusnya Keluar. hancurin kangkung, malah dia tersumbat menghancurkan organnya sendiri. Jadi memang kita mungkin kalau para sobat healthies ya itu jarang kepikiran penyakit hanya lebih akrabnya lambung. Iya, seringnya soalnya gejalanya nyeri ulu hati. Banyak tuh dok pasien kayak gini. Nyeri ulu hati, mual, mopek, nyeri ulu hati, mual, mopek.
jadi jarang mikir ke arah sana Ya. gitu ya dok ya. Soalnya emang kasusnya juga jarang ya dok, terutama batu Ya empedu. alhamdulillah kalau di kita jarang, Hmm. karena kan itu banyak juga kalau orang biasa minum alkohol. Oh iya, alkohol. Tuh, memang kan dia alkohol itu merangsang keluarnya enzim-enzim, Mhm, mengganggu fungsi hati. mhm. Ya, jadi mudah berisiko penyakit radang-radang di pencernaan. Gitu. Baik dokter. Makanya agama pun melarang ya dok konsumsi alkohol Mhm. karena tidak baik untuk kesehatan. Gimana? Ada yang bertanya. Oh enggak, silakan. Guna 88. Apakah peningkatan SGPT terjadi karena adanya penyakit kandung empedu atau tidak? Oh, SGPT dok, ada hubungannya enggak sama dengan batu empedu? Ya. Jadi SGPT itu adalah pertanda adanya kerusakan sel hati. Oke. Nah, kalau empedu itu peningkatannya pada kadar bilirubin ya. Hmm, Nah, cuman bila bilirubinnya tersumbat, Oke. itu kan akan membengkak tuh sepanjang salurannya tuh. Iya, Termasuk saluran yang ada di dalam hati. hati. Oke. Akibatnya ada peningkatan SGPT bisa meningkat Mhm, dan meningkatnya tapi tidak terlalu besar, Mhm. tidak seperti pada radang hati atau hepatitis. Oke. Kecuali bila penyumbatan empedunya yang terlalu berat, Mhm, yang seperti infeksi di seluruh saluran empedu sampai akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. mhm, Kalau itu ya itu termasuk gawat darurat, mhm, termasuk merusak hatinya sangat parah, Hmm. bisa naik SGPT-nya sangat tinggi. Gitu. Ya, jadi memang perlu diperiksa kedua-duanya. Oke. Bilirubin diperiksa, SGPT diperiksa, karena lokasinya yang dekat ini penyakitnya kadang barengan atau kadang sulit dibedakan. Oh, gitu. Berarti benar ya dok ya, peningkatan SGPT mungkin ngarah ke Bisa batu empedu. naik. Cuman dicek lagi bilirubinnya. Nggak selalu naik, dan kalau naik tidak tinggi. Oh iya, baik. Siap-siap. Ada lagi pertanyaannya dari sobat Healthies nih sebelum Batu empedu itu kalau perjalanan jauh aman nggak sih? Ya, dia itu kadang terasanya kalau posisi tertentu. gitu. Kayak kalau berbaring, lagi tidur, suka terasa. Hmm, Karena batunya nanti bergerak menutupi salurannya. Kalau perjalanan jauhnya biasa-biasa aja sih nggak apa-apa. nggak ada masalah. Dok. Iya, Karena memang muncul nyerinya itu tiba-tiba tergantung dia nyumbat atau enggak ya dok ya. iya. Atau yang biasa mungkin disebut kolik ya dok ya, nyeri hilang timbul mules kambuh hilang Ya, kambuh. kolik itu bila tersumbatnya di salurannya. Oke. Kan namanya saluran tuh memiliki gerakan. Oke. Kalau gerakannya terhalang, sakitnya berdenyut, Mhm, berirama. Nah, namanya kolik. mhm, Tapi kalau yang radang, yang bengkak kantong empedunya, mhm. sakitnya terus menerus. Oh terus menerus. Nggak kolik. Oke. Oh bedanya di situ ya. Ya, Kalau kenanya di saluran dia hilang timbul. kolik. Tapi kalau misalnya di kandung empedunya malah terus menerus Terus nyerinya. menerus. Ya. Baik kalau begitu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Cukup? Oke, baik. Kalau begitu saya rangkum ya, Dok ya. Oh, boleh. Jadi kan topik kita nih tentang batu empedu. Jadi sebenarnya empedu tuh ada fungsinya untuk mencerna kolesterol yang kita konsumsi ya, Dok ya. Terus gimana bisa terbentuk batu empedu? Banyak. Salah satunya karena konsumsi kolesterol berlebih, diet yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, atau diet yang berlebih. Kemudian faktor resikonya tadi yang 4F ya dok ya, perempuan, terus usia 40, terus obesitas, terus lagi masa subur, kemudian sama faktor genetik itu juga. Dan kejadiannya memang lebih banyak pada wanita dibandingkan pria, cuman keadaan bisa membuat menjadi bergejala bahkan berbahaya itu sangat kecil tadi dok ya kesimpulannya. Sering-seringnya sih ada ya
sebagai aksesoris saja dan tidak menimbulkan gejala. Kemudian tanda yang sering muncul ya tadi ya dok ya, nyeri di perut kanan atas. Kalau misalnya di kandung empedunya nyerinya terus menerus, tapi kalau di salurannya ya muncullah kolik atau nyeri yang hilang timbul. Baik, terus penata laksanaannya selama tidak bergejala ya sudah aman-aman saja, paling modifikasi gaya hidup ya dok ya. Tapi kalau misalnya mulai bergejala, segera kunjungi dokter terdekat. Kemudian karena komplikasinya juga berbahaya dok ya, bisa jadi radang seluruh isi perut ya dok ya, dan Bisa. butuh operasi segera. Pencegahannya yaitu modifikasi gaya hidup, makan makanan yang kolesterol rendah sama yang lemak tapi lemak yang tidak jenuh ya dok ya, sama olahraga jangan lupa. Dan mungkin itu aja dok ya, ada yang kurang nggak? Oh, yang kurang jangan lupa follow IG-nya Instagram Apotek Al Al-Abror Abror sama YouTube dan channel YouTube-nya juga ya. Dr. Handono Dr. Official. Handono Official. Oke, jangan lupa ya Sobat Healthies untuk di follow IG-nya sama di subscribe ya dok untuk YouTube channel. Iya, kita selalu setiap hari Jumat menghadirkan topik-topik yang menarik bermanfaat. ya dan bermanfaat pastinya insya Allah ya dok ya, setiap Jumat malam. Iya. Ditunggu. Baik, kalau begitu mungkin itu saja. Saya tutup ya dok ya, terima kasih Tutup nanti dibuka lagi kan? sudah diperkenankan menjadi host di Oh, acara iya. malam hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, oh iya, nama saya Dokter Cempaka. Perdana ikut di acara ini. Baik, kalau begitu ditutup dulu ya dok ya untuk Boleh. sesi yang pertama ini. Ya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Terima kasih dokter dan sobat healthy sekalian. Nantikan sesi keduanya di jam 8 ya. Ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.